Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Adik-adik, anak-anak Bapak, siswa-siswi TPQ Ahmadiyah yang Bapak banggakan, sebelum Bapak memberikan materi pada sore hari ini, coba kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mantap ya anak-anak Pak Guru, anak-anak hebat, anak-anak soleh. Kemarin kita telah ujian, nilainya sudah dikasih tahu sebagian. Yang murni ya, itu nilai murni, belum ditambah nilai apa? Nilai ulangan, nilai hafalan, belum ada nilainya ya. Oke, nanti kedepannya sambil menunggu nilai rapor kan kita belajar lagi ya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Ya, salat tidak kalah penting. Ya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita mendirikan salat, mendirikan nilai-nilai yang terkandung dalam salat, berarti kita mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Paham? Paham ya? Tapi tidak kalah penting lagi ya. Kalau dalam kitab fikih itu bab sholat itu banyak sekali, tapi dalam Al-Quran hanya aqimus sholat wa atuz zakat, dan tidak diperinci ya. Dalam Al-Quran itu tidak diperinci rakaatnya berapa, apa yang membatalkannya bagaimana, itu hanya ada dalam kitab-kitab fikih pesantren ya. Kemudian sebetulnya sholat itu hanya ritual, latihan kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Dan sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kemanusiaan ya. Agama kemanusiaan. Al-Quran itu sangat apa? Sangat toleran sekali ya. Sangat menghargai agama orang lain. Makanya Islam adalah menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ketika berbicara dengan orang-orang non-muslim, Al-Quran bicara, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi Islam itu adalah agama kemanusiaan ya. Kenapa disebut agama kemanusiaan? Dalam dalam Al-Quran surat Al-Maun kita bacakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Dalam beragama, dalam surat Al-Maun dikatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Jadi intinya bagaimana sih Pak? Salat itu penting, tapi lebih penting lagi kita menjaga keseimbangan. Kalau kita punya rezeki, alangkah lebih indahnya kita baru berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, berbagi dengan anak yatim. Apa fungsi agama? Yaitu untuk menjaga keseimbangan. Kalau ada yang sakit, kita tengok. Itulah kepedulian. Agama itu kepedulian dan keseimbangan. Kalau ada anak yatim, bisa kita kasih uang jajan meskipun sedikit ya. Betul nggak? Keseimbangan. Kalau kita tidak tolong mereka, siapa yang akan menolong? Ya.
Sudah seharusnya kita peduli terhadap orang-orang sekitar kita, terutama keluarga. Keluarga. Kemudian apa? Kemudian tetangga. Selanjutnya, peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap fakir miskin, itu adalah lebih hebat daripada kita mendirikan sholat. Memang betul, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Cuma manfaat daripada kita mendirikan sholat adalah kita menjaga keseimbangan kemampuan manusia. Maka beruntunglah orang yang bisa berbagi dengan mereka-mereka yang yatim, dengan mereka-mereka orang yang fakir miskin, dengan yang kena bencana. Ya, kita sebetulnya ini juga sama ya. Pak guru, ibu guru berbagi dengan ilmunya untuk membangun sebuah peradaban. Bayangkan kalau di kampung-kampung tidak ada kiai-kiai, tidak ada pak ustadz, pak guru yang berbagi ilmu agama, berbagi ikro. Bayangkan akan kemana peradaban Islam nanti. Betul nggak? Pak guru, ibu guru sama berbagi ilmu juga untuk menjaga keseimbangan, menjaga ilmu dan menjaga peradaban. Kalaupun ada agnia, orang-orang kaya, itu juga harus bisa menjaga keseimbangan antara yatim dan fakir miskin supaya tetap seimbang. Ketika ada yang sakit kita kalau ada yang hajatan kita kondang, kalau ada yang membutuhkan kita bantu. Apalagi kalau ada yang belum bisa membaca menulis Al-Quran atau membaca menulis pendidikan sekolah dasar, maka dibantu. Itu untuk membangun peradaban. Halo. Kita bagaimana? Oh, kalau kita mah menjaga keseimbangannya, kalau ada teman kita yang nangis nggak bawa uang jajan, bisa kita kasih. Kalau ada yang sakit karena kecelakaan, kita tengok. Nanti kita tengok ya, dadan habis jatuh dari motor, kita membuka donasi. Yuk kita bareng-bareng pakai buat dadan. Tadi kelas 1 sudah ya, tinggal kelas 2. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, alhamdulillah nilai kamu di ujian ada peningkatan, nilainya bagus-bagus ya. Alhamdulillah nilainya memuaskan. Kelas 1 maupun kelas 2 sudah Bapak periksa dan nanti direkap nilainya. Mudah-mudahan itu berlanjut ya. Berlanjut tidak hanya sekarang nilai bagus itu, tapi sampai kamu besar. Siapa tahu, halo, anak TPQ ada yang jadi polisi, anak TPQ ada yang jadi dokter. Bangga nggak orang tua kamu ketika ada yang menjadi polisi atau jadi dokter? Bangga nggak? Bangga. Ada yang jadi seorang kiai, ada yang seorang ustadz, ada orang pemuka agama, ada yang menjadi pejabat pemerintahan, orang bisnis, orang yang sukses. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Pertahankan prestasi ini supaya kita bisa merengkuh masa depan. Paham nggak? Halo. Mari kita bangun peradaban Islam, peradaban manusia ke depannya supaya agama ini bisa menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, yang pandai ya dengan yang kurang pandai. Ya. Oh ya, sangat beruntung sekali ketika orang-orang tersebut manusia bisa berbagi, ya, berbagi dalam hal harta maupun berbagi dalam hal ilmu, sehingga bisa menjaga keseimbangan, bisa membangun peradaban umat, bisa berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi pikiran untuk membantu orang-orang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
lain. Mau nggak jadi orang sukses? Mau nggak? Mau jadi orang sukses. Ketika jadi orang sukses, kita bisa membantu keluarga kita. Kita bisa membantu siapa lagi? Tetangga kita. Kita bisa membantu adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Kita tutup saja dengan pembacaan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika al-izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita praktek salat, diakhiri dengan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.